Salam patunggilan teman-teman pemuda di GKJ Semata Marjo. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk melakukan ibadah pemuda. Secara khusus ini adalah hari Sabtu sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Oleh sebab itu teman-teman pemuda yang terkasih dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita sebelum kita memasuki perjamuan kudus di dalam rangka kita merayakan Paskah. Teman-teman yang terkasih, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebagai sarana untuk kita mempersiapkan hati dan diri kita sebelum memasuki perjamuan kudus Paskah. Teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu dimanapun berada pada malam hari ini, kami menyatukan hati, bersekutu bersama-sama di hadirat-Mu. Ya Bapa, kiranya firman yang akan kami renungkan boleh menjadi kekuatan di mana kami menapaki kehidupan kami di tengah-tengah situasi dunia yang semakin memburuk karena COVID-19 atau Corona. Dan firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini kiranya pun juga boleh membangkitkan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah bangkit dan telah menyelamatkan kami dari upah dosa kami semua, memberikan kami anugerah dan cinta kasih yang sejati. Ya Bapa, biarlah firman-Mu yang menyapa kami semua malam hari ini menjadi sapaan yang membasahi hati kami dan membangkitkan semangat kami untuk terus melayani Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, rekan-rekan pemuda GKJ Tembakrejo, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ayat ini adalah ayat yang sangat umum, sangat biasa kita baca, kita dengarkan, atau mungkin kita renungkan bersama-sama. Hasil pembenaran. Teman-teman pemuda dimanapun kalian berada, ada sebuah cerita berjudul menonton pertandingan. Ada seseorang yang sedang menonton pertandingan baseball. Kalian tahu baseball mirip dengan kasti kalau di lingkungan kehidupan kita di Tembakrejo. Kalian mungkin lebih mengenal istilah kasti daripada baseball. Baiklah, kita menggunakan istilah kasti saja. Pertandingan kasti antara seseorang pria bersama dengan Tuhan dan juga iblis. Nah, ketika seorang pria ini bersama dengan Tuhan dan iblis sedang mengamati sebuah pertandingan baseball atau kasti, di mana tim Tuhan dan tim iblis sedang bertanding. Tetapi sayang, tidak ada yang mendapatkan skor dalam pertandingan itu. Skornya adalah 0-0. Dan ini adalah sebuah putaran terakhir, menit-menit terakhir di mana pertandingan akan dihentikan. Lalu kemudian seorang pria tersebut memperhatikan seorang pemukul bernama Kasih
masuk ke dalam lapangan. Kasih mulai memukul dan berhasil mencetak skor. Karena kasih tidak pernah gagal. Pemukul selanjutnya bernama Iman, yang juga berhasil mencetak skor karena iman selalu bersama-sama dengan kasih. Lalu masuk seorang pemukul bernama Bijak. Iblis melakukan lemparan pertama dan Bijak hanya membiarkannya saja. Mengapa? Bahkan sampai 3 kali lemparan dan si Bijak hanya melangkah pergi. Karena Bijak tidak pernah mengambil apapun yang dilemparkan oleh iblis. Lalu Tuhan melihat ke arah lelaki tersebut dan kemudian berkata bahwa ia akan mengeluarkan pemain andalannya. Lalu datanglah si karunia. Pria tersebut berkata, sepertinya ia tidak terlalu hebat. Tim iblis sangat santai begitu mereka melihat karunia memasuki lapangan. Berpikir bahwa mereka hampir memenangkan pertandingan tersebut, iblis pun melempar bola dengan sekuat tenaga. Dan sangat mengejutkan bagi semua orang, karunia memukul bola kencang sekali, melebihi pemain-pemain sebelumnya. Tetapi iblis tidak khawatir, iblis tidak gentar. Pemain tengah mereka jarang gagal menangkap bola. Iblis berlari mengejar bola tersebut, tetapi bola malah lepas dan mengenai kepala dari iblis tersebut. Iblis tidak dapat menangkap bola, malah ia kemudian tersungkur ke tanah. Karunia bersama dengan kasih, iman, dan bijak terus berlari sampai kemudian masuk mencetak angka semua atau home run. Tim Tuhan menang. Lalu Tuhan bertanya kepada lelaki tersebut, mengapa kasih, iman, dan bijak tidak bisa home run atau mencetak angka penuh tanpa karunia? Lalu kemudian lelaki tersebut menjawab, tidak tahu. Tuhan kemudian menjelaskan dengan tatapan yang tenang, kalau kasihmu, imanmu, kebijaksanaanmu yang memenangkan pertandingan, engkau akan berpikir bahwa engkaulah yang melakukan semuanya. Kasih, iman, kebijaksanaan akan menghantarkanmu mencapai semua hal-hal yang baik. Tidak ada yang mustahil, tetapi hanyalah karuniaku yang dapat membawamu ke dalam kemenangan sampai ke rumah Bapa dengan selamat tentu saja. Karuniaku adalah satu-satunya yang tidak dapat dicuri oleh iblis. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih, iman, kebijaksanaan, dan karunia adalah 4 sekawan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan perlengkapan untuk menghadapi dunia yang begitu luar biasa. Keempatnya senantiasa mendampingi kita. Tetapi dalam Roma pun dijelaskan bahwa ketika kita hidup dalam iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah karena menerima kemuliaan dari Allah. Tetapi yang penting kemudian di ayat yang keempat, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan sebuah pengharapan. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kasih menghampiri kehidupan kita ada dan kita hidupi, tentu kehidupan kita berjalan dengan lancar. Meskipun susah untuk dilakukan,
Mengapa susah? Silahkan kasih musuh kalian, atau kemudian kasihilah mantan kalian yang sudah menyakiti hati kalian. Bisa? Tentu sulit. Jangankan untuk kemudian mengasihi, sekedar mengampuni saja, sekedar kemudian menghilangkan, move on saja, sudah cukup berat. Aku dilarani, kok aku sing gak sepuro? Aku sing dilarani, kok aku sing gak iso move on, dan lain sebagainya. Itu adalah kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kasih dan pengampunan. Bagaimana kemudian kasih menimbulkan sebuah pengampunan yang begitu luar biasa. Bukankah kemudian Tuhan Yesus mewujudkan cintanya kepada kita semua melalui pengampunan yang begitu luar biasa? Kasih. Karena kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang kemudian menimbulkan iman percaya kita pada Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita semua, yang telah mengantarkan kita kepada Bapa, menyiapkan segala sesuatunya di sorga kelak. Kasih, iman, dan kebijakan atau kebijaksanaan. Melalui kasih kita dapat merasakan penyertaan Tuhan yang kemudian menimbulkan iman. Ketika kasih, iman berkolaborasi, maka kita kemudian bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh apa? Kebijaksanaan. Itulah 3 hal yang kemudian senantiasa menyertai kehidupan kita. Kasih, iman, dan kebijaksanaan. Contoh sederhana kebijaksanaan adalah ketika teman-teman menemukan dompet. Lantas ada 2 suara yang sering teman-teman dengar. Kembalikan, ambil saja. Kembalikan saja, ambil saja. Cukup naik, ada duit kok begitu. Ojo ke api. Ketika teman-teman merasakan Roh Kudus yang mewujudkan kebijaksanaan, maka teman-teman pasti akan mengetahui apa yang harus teman-teman lakukan sebagai anak-anak terang. Kasih, iman, kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah karunia. Karunia Tuhanlah yang kemudian menyelamatkan kita semua, merangkul kita semua dalam sebuah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan sajalah yang kemudian menyelamatkan kita semua. Karunia. Kita berbicara soal karunia yang tidak dimiliki oleh siapapun selain oleh Tuhan. Diberikan Tuhan kepada kita semua. Karunia untuk hidup. Kalau beberapa waktu yang lalu di ibadah pemuda yang bertempat di rumah saudara Santi, kita berbicara soal talenta. Maka kasih karunia pun juga 11-12 dengan talenta, dengan kemampuan yang kita miliki. Karunia adalah pemberian dari Tuhan. Tidak cuma-cuma, tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Kesetiaan, pengorbanan, penghayatan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah bagaimana kita menghayati karunia Tuhan. Bagaimana kita kemudian meraih karunia Tuhan. Karena karunia Tuhan tidak datang begitu saja. Karunia Tuhan datang ketika Tuhan memberi dan kita kemudian menyambut karunia tersebut. Melengkapi kehidupan kita yang sudah dipenuhi oleh kasih, oleh iman, oleh kebijaksanaan. Dan kemudian dapat menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, rekan-rekan pemuda dimanapun kita berada, di dalam rangka kita akan memasuki perjamuan kudus Paskah, mari kita kembali menghayati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kasih, iman, kebijaksanaan, terlebih karunia yang Tuhan berikan. Apakah masih kita hidupi? Apakah masih kita jaga? Apakah masih kita rawat? Atau kemudian hanya tergeletak begitu saja? Saudara-saudara kasih, dalam ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua, teruslah berpengharapan. Teruslah percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya.
dalam kita akan memasuki perjamuan Kudus Paskah ini, mari kita bersama-sama kembali melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah mengampuni? Apakah kemudian kita sudah benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kemudian kita sudah hidup dalam kebijaksanaan Roh Kudus Tuhan? Dan apakah kemudian kita sudah menghidupi dan benar-benar meyakini, benar-benar memahami karunia Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa hidup hari demi hari, untuk kita terus bisa melakukan aktivitas kita, untuk kita terus bisa merasakan berkat yang begitu luar biasa. Apakah kemudian kita benar-benar layak untuk ikut serta dalam perjamuan Kudus Paskah kali ini? Saya mengajak teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, mari kita kembali melihat kehidupan kita. Mari kita kemudian mengampuni, mari kita membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang mengganjal, dendam, amarah, rasa dengki, rasa iri, kecewa, dan sebagainya. Mari kita kemudian haturkan kepada Tuhan dalam doa kita, sehingga ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, masuk dalam meja perjamuan kudus, kita sudah selesai dengan diri kita, dengan segala rasa dendam, dengan segala rasa iri, kecewa, sakit hati kita, sehingga kemudian berkat Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita. Tubuh dan darah Kristus benar-benar meresap dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan yang baru. Dan mari kita tunjukkan kehidupan yang baru dalam kehidupan hari demi hari. Selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan Kudus Paskah beberapa waktu lagi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita mohon tuntunan dari Tuhan untuk mendampingi kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kasih, iman, kebijaksanaan, dan juga karunia menjadi dasar kehidupan kami bersama dengan Engkau, menjadi dasar di mana kami boleh terus hidup berpelayanan bersama dengan Engkau, di mana kami juga boleh merasakan berkat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Bimbing dan sertai kami sebagai kaum pemuda dan pemudi, sehingga kami boleh terus berkarya dengan segala talenta kami, dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dimanapun Engkau tempatkan kami, biarlah kami mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua yang senantiasa menjaga dan merawat kami. Biarlah kekuatan, kesehatan, berkat-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan mereka dan kehidupan keluarga kami, sehingga kami juga boleh bersama-sama merasakan karunia Tuhan yang begitu luar biasa, kasih tulus Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang membangkitkan iman dan kebijaksanaan kami, di mana kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk memasuki perjamuan Kudus Paskah, kiranya hati kami Tuhan berkenan suci kuduskan, Tuhan berkenan membersihkan, sehingga kami boleh memasuki perjamuan kudus dengan layak, dengan hati yang sudah bersih dari segala macam kedengkian dan rasa iri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian teman-teman, ibadah singkat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dimanapun kalian berada, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga
iman percaya kalian, apapun yang kalian alami, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa memampukan kalian, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kalian, karena rencananya indah pada waktunya.